Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast PKN kami. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas topik yang sangat menarik dan modern yang berjudul tentang peperangan cyber dan keamanan perbatasan dalam menghadapi isu global. Oke, pada saat ini kita sudah kedatangan 3 narasumber. Yang pertama narasumber itu Kanza Pinasawijaya, yang kedua narasumber Derca Agrianti, yang ketiga narasumber Raja Aksya Saputra. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pertanyaan kepada setiap narasumber. Yang pertama saya akan memberikan pertanyaan kepada Kanza Pinasawijaya. Apakah Anda bersedia menerima pertanyaan dari saya? Sedia. Oke. Apa yang dimaksud dengan perang cyber? Perang cyber adalah konflik yang menggunakan teknologi digital dan internet untuk menyerang sistem suatu negara, organisasi, ataupun lembaga tertentu. Bentuk serangan bisa berupa peretasan data, pencurian informasi penting, penyebaran virus komputer, hingga penyebaran berita palsu yang dapat memengaruhi masyarakat. Oke. Mengapa perang cyber sekarang menjadi perhatian dunia saat ini? Karena hampir semua aktivitas manusia saat ini menggunakan teknologi digital. Pemerintah, sekolah, rumah sakit, bank, dan perusahaan menggunakan sistem komputer untuk menjalankan kegiatan mereka. Jika sistem tersebut diserang, banyak aktivitas penting bisa terganggu. Oke, saya akan bertanya kepada narasumber kedua. Apakah narasumber kedua bersedia untuk menerima pertanyaan dari saya? Bersedia. Oke, pertanyaannya itu adalah apa saja ancaman cyber yang sering terjadi pada saat ini? Ancamannya adalah yang sering terjadi antara lain peretasan akun media sosial, pencurian data pribadi, penipuan online, serangan malware, ransomware, dan penyebaran hoax. Ancaman tersebut dapat merugikan individu maupun negara. Oke. Selanjutnya, apa dampak ancaman tersebut bagi masyarakat menurut Anda? Dampaknya sangat besar. Masyarakat bisa kehilangan data pribadi, mengalami kerugian finansial, menjadi korban penipuan, dan bahkan mengalami kebocoran informasi yang penting yang seharusnya bersifat rahasia. Oke. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada narasumber ketiga. Apakah narasumber ketiga bersedia untuk menerima pertanyaan dari saya? Bersedia. Oke, pertanyaannya itu apa yang dimaksud dengan keamanan perbatasan? Keamanan perbatasan adalah upaya suatu negara untuk menjaga wilayahnya dari berbagai ancaman yang berasal dari luar. Dahulu keamanan perbatasan lebih berfokus pada wilayah darat, laut, dan udara. Tetapi sekarang juga mencakup ruang digital. Oke. Mengapa keamanan perbatasan penting bagi suatu negara menurut Anda? Karena keamanan perbatasan berkaitan langsung dengan kedaulatan negara. Jika keamanan perbatasan lemah, maka berbagai ancaman dari luar dapat lebih mudah masuk dan mengganggu stabilitas negara. Oke, saya kembali bertanya kepada narasumber pertama. Apakah narasumber pertama bersedia untuk menerima pertanyaan dari saya? Bersedia. Oke, bagaimana hubungan antara perang cyber dan keamanan perbatasan? Hubungannya sangat erat. Saat ini ancaman tidak hanya datang melalui internet. Serangan cyber dapat menargetkan sistem pengawasan, komunikasi, dan pertahanan yang digunakan untuk menjaga keamanan negara. Oke. Apakah ancaman perang cyber diperkirakan meningkat pada tahun 2026? Ya, seiring perkembangan teknologi, ancaman cyber juga semakin kompleks. Pelaku kejahatan cyber terus mengembangkan cara baru untuk menyerang sistem digital sehingga negara harus selalu meningkatkan keamanan mereka. Oke. Saya ingin bertanya kepada narasumber kedua. Apakah narasumber kedua bersedia menerima pertanyaan dari saya? Ya. Oke. Sektor apa saja yang paling rentan terhadap serangan cyber menurut Anda? Menurut saya, beberapa sektor yang rentan adalah pemerintahan, perbankan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan komunikasi. Semua sektor tersebut menyimpan banyak data penting yang menjadi target pelaku kejahatan cyber. Mengapa data menjadi target utama para cyber? Karena data memiliki nilai yang sangat tinggi. Data dapat digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari keuntungan ekonomi hingga tindakan kriminal yang dapat merugikan banyak pihak. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada narasumber ketiga. Apakah narasumber ketiga bersedia untuk menerima pertanyaan dari saya? Bersedia. Oke.
Apa dampak serangan cyber terhadap suatu negara? Serangan siber dapat mengganggu pelayanan publik, merusak sistem komunikasi, menyebabkan kerugian ekonomi, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang digunakan pemerintah atau lembaga tertentu. Oke, saya ingin bertanya kepada narasumber pertama lagi. Apakah Indonesia juga menghadapi ancaman cyber juga? Tentu saja iya. Sebagai negara yang terus berkembang dalam bidang digital, Indonesia juga menghadapi berbagai ancaman seperti kebocoran data, peretasan situs, dan penipuan berbasis internet. Oke. Apa yang Anda lakukan dalam pemerintah untuk mengatasi ancaman tersebut? Pemerintah terus meningkatkan sistem keamanan digital, memperkuat perlindungan data, serta mengedukasi masyarakat agar lebih sadar terhadap pentingnya keamanan siber. Oke, saya akan bertanya kepada narasumber kedua. Bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi kehidupan masyarakat pada saat ini? Perkembangan teknologi memberikan banyak manfaat seperti mempermudah komunikasi, pembelajaran, transaksi keuangan, dan akses informasi. Namun, perkembangan tersebut juga membawa risiko jika tidak digunakan secara bijak. Apa resiko yang Anda maksud? Risikonya antara lain pencurian data, penipuan digital, penyalahgunaan informasi pribadi, serta meningkatkan kejahatan cyber yang memanfaatkan teknologi modern. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya kepada narasumber ketiga tentang global apa yang dihadapi dunia terkait perang cyber saat ini. Salah satu tantangan terbesar adalah serangan yang dapat dilakukan lintas negara. Pelaku tidak perlu berada di negara yang sama dengan korbannya, sehingga proses pelacakan dan penanganan menjadi lebih sulit. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya kepada narasumber pertama lagi. Mengapa kerjasama internasional penting dalam menghadapi perang cyber? Karena ancaman cyber tidak mengenal batas negara, kerjasama internasional memungkinkan negara-negara untuk saling berbagi informasi, pengalaman, dan teknologi dalam menghadapi berbagai ancaman digital. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya kepada narasumber kedua. Bagaimana pengaruh media sosial terhadap keamanan cyber? Media sosial memiliki manfaat besar dalam komunikasi dan penyebaran informasi. Namun, media sosial juga dapat digunakan untuk menyebarkan hoaks, penipuan, dan berbagai bentuk kejahatan digital lainnya. Oke, apa yang harus Anda lakukan sebagai pengguna media sosial? Pengguna harus bijak dalam menggunakan media sosial, tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sebenarnya, dan selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Oke, saya akan bertanya kepada narasumber ketiga. Bagaimana peran generasi muda dalam menghadapi ancaman perang cyber? Generasi muda memiliki peran yang sangat penting karena merupakan pengguna teknologi yang aktif. Mereka harus memahami literasi digital dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Apa yang dimaksud dengan literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan memahami, menggunakan, dan mengevaluasi informasi yang diperoleh melalui teknologi digital secara bijak dan aman. Oke, sekarang saya ingin bertanya kepada narasumber pertama lagi nih. Bagaimana cara melindungi data pribadi kita di internet? Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan verifikasi 2 langkah, tidak membagikan data pribadi sembarangan, dan berhati-hati saat mengakses tautan yang tidak diketahui. Saya ingin bertanya lagi kepada narasumber kedua. Apa yang harus dilakukan jika Anda menjadi korban kejahatan cyber? Jika saya menjadi korban, kita harus segera mengamankan akun yang dimiliki, mengganti kata sandi, melaporkan kejadian tersebut kepada pihak terkait, dan menyimpan bukti yang diperlukan. Oke, menurut narasumber ketiga, bagaimana kondisi keamanan cyber yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2026? Pada tahun 2026, keamanan siber diperkirakan akan menjadi salah satu prioritas utama banyak negara karena semakin banyak aktivitas yang dilakukan secara digital dan semakin banyak data yang harus dilindungi. Oke, menurut Anda, apa harapan Anda terhadap masyarakat dalam menghadapi perkembangan media tersebut? Saya berharap masyarakat semakin sadar
akan pentingnya keamanan digital, lebih berhati-hati sangat menggunakan internet dan terus meningkatkan pengetahuan tentang teknologi. Oke. Sebelum kita akhiri podcast ini, saya ingin meminta kesimpulan singkat dari masing-masing narasumber yang hadir pada hari ini. Apakah boleh? Boleh. Oke. Sangat boleh. Pertama, saya ingin meminta kesimpulan dari narasumber pertama. Kepada narasumber pertama, saya persilakan untuk memberikan kesimpulan singkat. Kesimpulan saya, perang cyber adalah ancaman nyata yang harus dihadapi dengan meningkatkan keamanan sistem digital dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan teknologi. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada narasumber kedua untuk memberikan kesimpulan singkat. Kerjasama antara pemerintah, lembaga, sekolah, dan masyarakat sangat penting untuk mencegah dan mengurangi dampak kejahatan cyber. Oke, selanjutnya saya minta untuk narasumber ketiga untuk memberikan kesimpulan singkat. Generasi muda harus menjadi pengguna teknologi yang cerdas, bijak, dan bertanggung jawab agar dapat menghadapi tantangan digital di masa depan. Oke, terima kasih kepada ketiga narasumber yang telah memberikan penjelasan singkat dan bermanfaat pada hari ini. Dari pembahasan hari ini, kita dapat memahami bahwa perang cyber dan keamanan perbatasan merupakan isu penting yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan global pada tahun 2026 mendatang. Semoga podcast ini dapat menambah wawasan untuk meningkatkan kesadaran kita tentang pentingnya menjaga keamanan digital di media sosial. Serta saya Muhammad Abel Firmansyah Leo sebagai host mengucapkan terima kasih kepada semua serta narasumber yang hadir pada acara kami hari ini. Saya ucapkan terima kasih seluruh pendengar yang telah mengikuti podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.